Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah perkembangan peserta didik tentang masa perkembangan dewasa awal dan dewasa madya dengan subtema sosial, emosi, dan moral. Simak baik-baik ya videonya. Sebelum memasuki materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui tentang batas usia. Perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dewasa awal. Masa dewasa awal terjadi pada rentan usia 18 sampai 40 tahun. Yang kedua, dewasa madya. Masa dewasa madya terjadi pada rentan usia 41 sampai 60 tahun. Dan yang ketiga, dewasa akhir. Masa dewasa akhir terjadi pada rentan usia di atas 60 tahun. Masa dewasa awal adalah transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang hura-hura atau belum serius menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Perkembangan ini terjadi pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Perkembangan emosi pada masa dewasa awal. Yang pertama adalah mampu memecahkan masalah. Masa dewasa awal disebut juga sebagai masa bermasalah atau problem age. Menurut pakar psikologi perkembangan Elizabeth Birchner-Harlock, dewasa itu adalah ketika kita mampu mengatasi setiap problem atau masalah tanpa bantuan orang lain. Namun, pada masa ini sebuah arahan juga diperlukan dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah kekhawatiran utama terpusat pada pekerjaan dan pernikahan. Pada masa ini, seseorang mulai memikirkan tentang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa ini juga manusia sudah berada di usia yang matang untuk menikah, sehingga banyak terjadi kekhawatiran mengenai hal-hal tersebut. Jika masalah kekhawatiran itu dibiarkan saja, maka seseorang dapat mengalami gangguan emosi. Yang ketiga adalah puncak emosionalitas. Banyak orang dewasa yang mengalami kegagalan dalam emosi. Permasalahan emosi kerap kali berupa ketakutan atau kekhawatiran yang timbul. Biasanya tergantung pada sejauh mana kesuksesan atau kegagalan itu terjadi. Pada masa ini, seseorang cenderung lebih sensitif dan emosional terhadap lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial dewasa awal. Yang pertama, perubahan minat. Pada masa dewasa awal, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat diantaranya perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan peran seks, dan perubahan status dari yang belum menikah ke status menikah. Yang kedua, yaitu masa krisis isolasi. Pada masa dewasa ini merupakan masa krisis isolasi. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa ini sering dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Dan yang ketiga yaitu peran sosial terbatas. Pada poin ketiga ini masih terdapat hubungan dengan poin kedua yaitu masa krisis isolasi. Peran sosial yang terbatas dapat mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang berkaitan pada popularitas individu. Kemudian, kita masuki pada perkembangan moral dewasa awal. Yang pertama yaitu tingkat ketaatan beragama bertambah, di mana seseorang pada masa perkembangan dewasa ini tingkat ketaatan beragamanya didasarkan atas pertimbangan dan rasa tanggung jawab, sehingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kedua, berwawasan lebih luas. Artinya, seseorang pada masa dewasa ini memiliki pengetahuan dalam berbagai hal, karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Kemudian, yang ketiga, bersikap kritis terhadap materi ajar, di mana seseorang pada masa perkembangan dewasa ini dapat menelaah materi ajaran dengan hati-hati menggunakan akal budi untuk memahami masalah secara mendalam.
memiliki pikiran yang terbuka terhadap perbedaan keputusan dan pendapat orang lain. Kemudian, berusaha mengerti dan mengevaluasi secara benar informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu dewasa madya. Masa dewasa madya biasa disebut dengan masa parubaya atau masa peralihan dari dewasa awal menuju dewasa akhir yang memiliki rentang usia antara 41 hingga 50 tahun. Masa ini ditandai oleh adanya perubahan-perubahan fisik dikarenakan terjadinya perubahan secara biologi seperti generativitas dan menurunnya kesehatan. Pada usia dewasa madya juga terjadi perubahan mental karena meluasnya tanggung jawab. Kebanyakan orang pada usia dewasa madya ini sudah bertanggung jawab kepada rumah tangga dan pekerjaan tetap mereka. Perkembangan emosi dewasa madya. Yang pertama yaitu masa stres. Dikatakan masa stres karena kebanyakan orang pada usia ini sudah menikah dan biasanya terjadi banyak permasalahan dalam rumah tangga yang membuat mereka stres. Yang kedua yaitu masa jenuh. Pada masa ini dipenuhi kejenuhan karena kegiatan atau rutinitas sehari-hari yang monoton. Yang ketiga yaitu usia canggung. Usia dewasa madya merupakan usia peralihan dari dewasa awal menuju dewasa akhir, sehingga pria dan wanita yang berusia dewasa madya sudah tidak dapat dikatakan muda, tetapi juga belum dapat dikatakan tua. Yang keempat yaitu kematangan emosi dan cara berpikir. Meskipun melalui banyak permasalahan, tetapi pada masa ini juga terjadi penyesuaian berkat kematangan emosi. Kematangan emosi adalah kemampuan mengontrol emosi sehingga dapat berpikir secara objektif dalam mengambil keputusan dan menghadapi permasalahan. Kemudian, perkembangan sosial masa dewasa madya. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Dalam fase ini, kehidupan berkeluarga dapat mempengaruhi perkembangan sosial maupun emosinya. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Merupakan peristiwa dalam keluarga ketika anak-anak beranjak dewasa dan mulai meninggalkan rumah entah untuk bekerja atau berkuliah. Kemudian yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Pada masa dewasa madya ini, hubungan persaudaraan atau persahabatan akan semakin meningkat. Yang keempat, pengisian waktu luang. Pada masa ini perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun baik secara keuangan ataupun psikologis. Yang terakhir, hubungan antar generasi. Kedekatan antar generasi akan terlihat semakin dekatnya anak yang beranjak dewasa dengan orang tuanya, terutama pada anak perempuan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan moral masa dewasa madya. Yang pertama, masa post-konvensional. Sikap moral yang muncul bukan hasil dari sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan. Biasanya, sikap ini bersifat spontan tanpa pengaruh orang lain. Yang kedua, masa berprestasi. Pada masa dewasa madya ini, individu akan menjadi lebih sukses dan lebih mapan dalam dunia pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Mungkin pada masa ini, individu tersebut sudah memiliki kesadaran sepenuhnya untuk lebih taat beribadah, entah itu dilandasi kebutuhan pribadi ataupun sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dijelaskan yaitu setiap perkembangan pasti diikuti perubahan, termasuk perubahan sosial, emosi, dan moral. Perubahan sosial mempengaruhi hubungan seseorang dengan lingkungannya. Perubahan emosi berkaitan dengan cara mengelola perasaan. Sedangkan perubahan moral berkaitan dengan tingkah laku individu dalam lingkungannya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa perkembangan akan berpengaruh terhadap cara pandang seseorang.